Sekarang gue mau ngebahas tentang bagian luar, eksterior. Apa aja sih nama-namanya? Ayo, ikut gue. Contohnya adalah mobil sedan 4 pintu 5 penumpang. Oke, sedan umumnya terdiri atau konstruksinya 3 box. Box pertama adalah yang di depan. Ini kita sering bilang engine box karena di bagian ini adalah tempatnya mesin. Mundur sedikit ke belakang dari kaca depan sampai kaca belakang. Ini adalah box penumpang. Ini box kedua. Box pertama mesin, box kedua ruang penumpang. Kemudian box ketiga adalah bagasi. Sekarang kita bahas dari depan. Box pertama atau bagian depan mobil itu bagian atas ini adalah tutup kap mesin. Bahasa Inggrisnya bonnet, bahasa Amerikanya hood. Jadi ada dua istilah untuk kap mesin. Hood itu umum dipakai di Amerika dan bonnet umum dipakai di Inggris. Di bawahnya ada grill. Mobil-mobil baru biasanya grillnya jadi satu dengan bumper depan. Di bumper ini ada air dam. Ini tempat masuknya udara untuk mendinginkan radiator dan AC. Kemudian di kanan kirinya ada fog lamp atau driving light. Fog lamp atau driving light ini tidak boleh dipasang lebih tinggi dari lampu utama. Oke. Ini lampu utama. Di dalam kotak lampu utama ini ada lampu besar atau headlamp biasanya, kemudian lampu kecil dan sen atau bahasa Inggrisnya dibilang side corner lamp. Lanjut ke samping depan. Ini adalah spakbor atau fender. Nah, di dalam fender ini ada yang namanya subframe atau rangka tambahan. Jadi rangka utamanya mobil itu dari sini sampai ke kaca belakang. Sementara yang ke depan ini di dalam adalah subframe. Ayo kita lihat. Ini yang namanya subframe atau rangka tambahan. Rangka tambahan ini biasanya jadi tumpuan untuk suspensi dan dudukan mesin. Di depan ini, kenapa mesinnya mundur nggak maju? Karena ini adalah crumple zone. Crumple zone itu dibuat apabila terjadi tabrakan, benturannya atau impactnya diserap dulu di sini, diredam dulu di sini supaya tidak diteruskan ke ruang penumpang. Makanya kalau kita lihat mobil-mobil sekarang dia tabrakan, itu depannya hancur banget. Itu bukan berarti dia atau mobil itu nggak kuat, bukan. Tapi itu justru menggambarkan sisi keamanan dari mobil itu. Kenapa? Karena semua benturan diserap di sini. Oke. Selanjutnya adalah pilar. Ini pilar A, pilar B, dan pilar C. Bagian bawah pilar A dan bagian atas pilar A itu menjadi tumpuan kaca depan. Dari sini nyambung ke sana. Begitu juga yang di bawah ini bersambung ke sebelah kiri sana. Nah, ini akan terus ke bawah menjadi tempat dudukan pintu. Kita lihat. Ini dia. Pilar A itu terus ke bawah sampai di lantai. Ini namanya door sill atau kita bilangnya lisplang. Ini. Di belakangnya ada pilar B. Pilar B ini sama dengan pilar A. Titik ini sama di titik sebelah kiri itu juga disambung. Begitu juga bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya pilar B menyambung terus sampai ke sebelah kiri. Pilar B menjadi tumpuan untuk pintu belakang. Ini dia. Terakhir adalah pilar C. Ini pilar C. Di dalam sini ada pembatas antara ruang penumpang dan ruang bagasi. Sama juga dengan pilar A dan pilar B. Pilar C ini menyambung ke sebelah kiri. Di sini, di bagian belakang ini, dan di bawah. Jadi, mobil ini sebetulnya rangka utamanya adalah dari pilar A ke bawah, sill, sampai ke pilar C. Itu adalah rangka utamanya dari mobil ini. Bagian itulah yang paling kuat. Kenapa? Karena dia harus
melindungi semua penumpang dari tabrakan. Sekarang kita lanjut ke belakang. Bagasi sama seperti kap mesin, ada dua istilah, boot untuk Amerika dan trunk istilah yang dipakai di Inggris. Sebenarnya di dalam bagasi itu juga ada subframe atau frame tambahan. Adanya di bawah sini. Dan sama seperti subframe depan, dia juga dipakai untuk dudukan atau tumpuan suspensi belakang. Gitu. Di mana crumple zone-nya yang di belakang? Atau penyerap benturan dari belakang. Ini dia sebenarnya. Bagian ini adalah yang menahan atau menyerap semua benturan dari belakang supaya tidak langsung menghajar penumpang di belakang. Terus pertanyaannya adalah, kalau bukan sedan, konstruksinya gimana? Oke, kalau bukan sedan, dia tetap ada pilar. Oke, hatchback misalnya. Hatchback tetap ada pilar A, pilar B, dan pilar C. Hanya hatchback nggak ada bagasinya kan? Jadi hatchback biasanya hanya sampai sini bodinya. Tapi dia tetap punya pilar A, B, C. Kemudian kalau MPV gimana? MPV, kalau tadi hatchback dia dipotong sampai di sini bodinya. Kalau MPV, umumnya ini bodinya terus ke belakang sampai di sini. Sehingga dia menjadi ada 4 pilar. Pilar A, pilar B, pilar C, dan pilar D. Pilar D itu juga jadi pintu yang paling belakang, yang dibukanya ke atas. Jadi pada dasarnya semua mobil itu harus memiliki pilar A dan pilar B. Kalau dia kabriolet gimana? Oke, kalau kabriolet dia hanya punya pilar A. Sementara pilar B-nya tidak ada. Tapi dia kan punya pintu. Nah, dudukan pintu itu dan ke bawah sasisnya itu diperkuat supaya bodinya tetap kuat meskipun tanpa ada pilar B. Di ujung pilar A yang ada kaca spion. Mobil-mobil sekarang biasanya side lamp cornernya atau lampu sen sampingnya ada di kaca spion. Nah, lalu kita perhatikan ada seperti tonjolan di sini. Ini adalah pemecah angin supaya pada saat dia jalan angin yang lewat di sini nggak bunyi. Jadi ini pemecah angin. Seperti biasa ini adalah kaca samping depan, kaca samping belakang, kemudian kaca segitiga pintu belakang. Di mobil yang modern untuk melindungi penumpang akibat tabrakan dari samping, biasanya di dalam pintu depan belakang itu ada namanya side impact beam. Side impact beam itu sayang kita nggak bisa lihat, tapi kira-kira adalah dia batangan besi yang dipasang dari ujung pintu sini sampai sini. Kemudian di belakang juga begitu, dari sini sampai sini. Supaya ketika ada benturan dari samping, dia bisa melindungi penumpang di depan maupun di belakang. Itu kira-kira sebuah mobil konstruksinya seperti apa dan apa aja sih bagian-bagiannya. Oke, itu tadi pembahasan gue tentang mobil. Kalau kita ngelihat mobil dari luar tuh apa aja sih? Kap mesin, pilar A, pilar B, dan seterusnya. Habis ini gue akan membahas tentang apa aja komponen yang ada di kolong di bagian bawah mobil, mulai dari depan sampai belakang. Oke, kira-kira begitu. Jangan lupa subscribe dan like channelnya Otoman. Oh iya, gue butuh masukan dari semua. Terima kasih.